Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Special Talk Show dan saya masih bersama Bapak Faisal selaku Kepala BNNP Aceh, ada Bapak Sayuti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh, Bapak Ismardi selaku Kabid P2M dan Bapak Mas Duki selaku Kasih Pencegahan. Ya, masih sehat ya Pak ya semuanya? Alhamdulillah. Pokoknya komandannya ya. Mbak Tia lah gitu ya. Baik, dan saya ingatkan kembali pemirsa, jika Anda punya pertanyaan, jika ada informasi juga seputar daerah rawan narkoba, misalkan ada pelaku yang mungkin Anda juga tahu, bisa langsung menginformasikan, bisa juga bertanya di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda sebentar lagi ya. Pak Faisal tadi, mohon maaf, Pak Sayuti, mungkin menyarankan Anda untuk menjawabnya. Seputar 4 hektar, ini luar biasa sekali loh Pak di Lam Toba. Ini prosesnya sendiri artinya Pak, apakah ini siap panen atau baru tumbuh atau baru bagaimana nih Pak? Alhamdulillah yang kita dapat dengan bantuan dari masyarakat, laporan masyarakat itu mungkin jaraknya jauh juga dari Lam Toba itu ke Polsek Selimun ya. Kurang lebih naik lagi ke atas. Sekarang ini kita dapat 4 hektar itu lama kita melakukan suatu penyelidikan. Tapi karena kita dibantu sama masyarakat dengan adanya penangkapan ganja baik yang ada di Provinsi Aceh sendiri maupun dari luar, kita dapatlah urutannya itu ada di daerah sana. Akhirnya kita ketemu dengan luas 4 hektar. Jadi 4 hektar ini sudah siap panen. Wow, ada di harusnya Pak ya. 4. Jadi mudah-mudahan Pak dengan adanya kita sudah sepakat bahwa memang itu sudah dikatakan haram ya. Kalau kita juga akan meminta juga nanti dari MPU kalau ada nanti fatwanya bahwa apa yang didapatkan dari pun haram juga. Gitu. Dan ini juga bukan suatu produktif yang untuk menghasilkan kehidupan masyarakat. Jadi saya sudah juga melihat data, tidak ada orang kaya karena narkoba, tidak ada orang bahagia karena narkoba. Jadi sebanyak masyarakat Aceh itu yang ya kita minta maaf ya, bukan kita katakan kita benci, karena saya juga sudah dinas di sini hampir 10 tahun, bahwa kita sayang karena dengan adanya yang jumlah tahanan tadi sudah sampaikan dengan Pak Sayuti, yang pengguna maupun pemakai narkoba itu rata-rata usianya produktif. Nah, kita kaitkan juga dengan bonus demografi, semua hasilnya nanti berasal dari desa. Yang sekarang ini jumlah tahanan yang ada di Aceh saja sudah hampir 4.000 sekian, baik pengguna maupun beredar. Maka kita minta kepada masyarakat, ya suatu ketahanan daripada masyarakat, berani untuk mengusir pengedar, berani untuk menangkap, serahkan secara tegas baik kepada polisi, pada Koramil, maupun juga nanti kepada BNNK yang ada di tempat, karena kita harus sama-sama memerangi. Karena sudah dikatakan ini darurat narkoba, bukan arti kata kita mau mencuri yang baik, tapi kita mencuri yang tidak baik untuk menghancurkan daripada generasi muda yang ada di Aceh. Oke, nah untuk petaninya sendiri, petani narkoba itu sendiri ya Pak ya, ini juga ditetapkan sebagai tersangka atau bagaimana Pak? Kita lihat nanti dari prosesnya. Jadi saya juga sudah punya kebijakan dengan Pak Sayuti ini, nanti sana dia hanya mencoba daripada sekali coba atau mencoba pakai narkoba, kedapatan atau dilaporkan sama orang tuanya, kita berat untuk kepada rehabilitasi. Jadi kita lihat bahwa untuk masukkan ke dalam tahanan dengan adanya pemakai yang selama ini saya lihat sudah banyak sekali, seperti Simulus saja sudah hampir 70% penghuni dari sana itu adalah pengguna atau pemakai narkoba. Dan juga kebanyakan mereka tuh bergaul kepada yang bandar-bandar yang di dalam, nantinya mungkin mereka nanti jadi yang lebih parah lagi. Ya karena maaf kita sampaikan, berapa kali kita penangkapan ini yang ada di Aceh ini banyaknya berasal dari dalam tahanan, pesanan-pesanan dari tahanan, karena ada beberapa tahanan yang sudah dihukuman mati pun sampai saat ini belum mati-mati kan. Itu yang hebatnya, karena permasalahan narkoba ini sangat kompleks. Jadi ada yang ditahan, yang udah dihukum mati, nggak mati-mati, masih aja kan. Jadi kita sebagai di BNN ini mengajaklah masyarakat bukan untuk melakukan kekerasan atau apa, mari kita sama-sama mengusir para bandar, mengusir para
yang pengedar-pengedar yang mau merusak generasi muda ini. Kami siap kalau misalnya ada yang di keluarga untuk perlu direhab, kita sudah bangun, walaupun kalau orang Jawa, kita banyak dari Jawa ini ewes-ewes pelan-pelan lah ya. Ya kan? Kita bangun ya kan untuk rehabilitasi dengan ada kapasitas yang ada. Ini Pak Sayuti sudah siap ya kan. Pak Sayuti ini sudah, kalau kita kasih reward tahun kemarin sudah menyembuhkan berapa ratus 1040 ya. Tapi bukan kita dalam kegiatan ini kita mau minta reward dari masyarakat, Pak. Ini 1.400 yang sudah disembuhkan. Ya, bukan sembuh dalam 100%. Dia punya kepercayaan, dia bisa mencari pekerjaan, dia bisa buat sebagai tukang kursi. Ya, jadi satu hal yang saya lihat mereka sudah bisa tampil. Waktu kemarin tampil waktu hari Hani di lapangan gubernur. Nah, ini tapi masih banyak lagi. Yang 6.000 yang bilang Pak Ismardi tadi masih banyak lagi. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini dikencengin sama Pak Mas Duki, Pak Oki, ya kan. Ini setiap pagi seluruh baik di BNP pusat maupun di BNK kita halo-halo mempet itu ya, mempet itu atau menyapa. Nah, juga kita punya kearifan lokal ya, salah satu dari kearifan lokal ini kita punya pasukan-pasukan Serikandi ya kan, yang cewek-cewek itu ada 2 orang, itu sampai ke pengajian, sampai ke majelis taklim menyebarkan supaya peran orang tua ini juga perlu, karena yang dijadikan mangsa para bandar ini bukan siapa-siapa, adalah anak-anak generasi muda yang kalau lepas pengawasan kita itu hancur. Ya, itu aja. Tapi kita dalam konteks ini kita harus memberikan solusi kepada masyarakat. Kami bisa bekerja ini karena dibantu oleh masyarakat. Ya, dan juga orang tua adalah garda terdepan. Garda terdepan. Baik. Kita sama-sama aja, kita tidak usah khawatir bahwa kita ada informasi, ada apa, kita masih bicara, kita cinta dan kita sayang kepada Aceh ini, pada masyarakat Aceh ini, karena yang kita dapat itu dari pelosok-pelosok itu bukan kita kerja langsung dapat. Kita melakukan penyelidikan yang lama, kita masuk kemana-mana, tapi pada kesempatan ini hanya kami berikan hasilnya saja. Tapi kesulitan yang apa kami lakukan di lapangan mungkin tidak pada tempatnya. Nanti kalau mungkin Mbak Tia mau apa kesulitannya, datang ke tempat saya. Asik. Nah, ini bapak-bapak yang hadir di studio Aceh TV ya pemirsa, ini adalah mereka yang cinta Aceh. Walaupun ini aslinya bukan Aceh nih Pak ya. Banyak, Pak. Ini tapi semua. Bagaimana kecintaan Anda terhadap Acehnya sendiri. Apalagi kita nih yang asli Aceh nih ya. Pak Oki, masih seputar jenis dan macam-macam narkotika. Saya ingin tahu dulu seperti ini, alkohol termasuk ke dalam narkotika nggak sih Pak? Jadi kalau menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 itu kan ada lampirannya. Jadi dalam lampiran Undang-Undang 35 tahun 2009 itu dibagi dalam 3 golongan narkotika. Ada golongan 1 itu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan untuk apapun sekalipun itu pengobatan. Jadi tidak untuk apapun, hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian golongan 2 itu digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, juga digunakan untuk pengobatan. Yang golongan 3 itu murni digunakan untuk pengobatan dan dijual di apotik, tentunya dengan resep dokter. Untuk golongan 1 itu contohnya sabu, ganja. Nah, walaupun masyarakat Aceh ada yang sebagian mempunyai mitos bahwa akar ganja itu bisa menyembuhkan darah manis atau sebagainya. Kalaupun misalnya kakinya sembuh, otaknya yang keropos. Jadi akhirnya kan dia harus pilih. Martabat manusia itu kan bukan terletak di kaki sebenarnya, tetapi di otaknya. Narkotika jenis golongan 1 ini ketergantungannya sangat tinggi. Makanya kalau di pencegahan BNNP Aceh itu atas perintah Kepala BNNP Aceh, kita menyapa setiap pagi. Melalui mobil menyapa itu ada mobil merah putih yang mobil box besar sama mobil biru. Dan masuk ke kampung-kampung. Kalau sore kita masuk ke pengajian, majelis taklim. Kalau ke masyarakat ke warung kopi lagi. Jadi bunglon lah ya Pak ya. Senin upacara. Hari Senin kita upacara, kita kadang-kadang simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu kan. Jadi ini selalu kita lakukan. Kenapa? Bagian daripada tugas kita dan kewajiban, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua,
bahwa generasi muda ini harus kita jaga. Kita harus lestarikan daya ketahanan tubuh kesehatan masyarakatnya itu. Iya. Terus yang diharapkan mereka mempunyai daya tangkal tersendiri terhadap penyalahgunaan narkotika. Kalau dia mempunyai daya tangkal sendiri, mempunyai self of regulation dalam dirinya, maka sudah mulai mantap sebenarnya dalam menangkal penyalahgunaan narkotika itu. Baik, terima kasih banyak Pak Oki. Oh iya, alkohol tadi ya. Alkohol ya. Ya, alkohol itu memang tidak termasuk dalam narkotika. Dalam kategori narkotika itu tidak masuk. Tetapi kalau seandainya alkohol ini dibiarkan begitu saja, terus tanpa bantuan dari pihak-pihak seperti kita, siapa lagi yang mau memperhatikan misalnya. Jadi BNN ini seperti alkohol, lem apa itu namanya, lem cap kambing. Lem kambing, ya betul. Nah, kalau itu kan pintu masuk Ya. untuk pakai narkotika. Iya. Sementara itu pintu masuknya nggak kita cegah dari awal, ya masa kita suruh masuk dulu baru kita tangkap, ya kan tidak juga. Jadi pencegahan itu mulai dari dia mau pakai, sebelum pakai, saat dia pakai. Jadi pencegahan itu bermacam cara yang kita lakukan. Sebelum dia pakai, pintu gerbangnya mulai dari anak kecil yang merokok, isap lem cap kambing, kemudian alkohol. Jadi itu kita cegah walaupun tidak masuk dalam lampiran Undang-Undang 35 tahun 2009, tapi itu kewajiban moral yang harus diemban oleh BNN juga. Oke. Nah Pak Oki, satu lagi nih Pak, ada jenis narkotika yang terbaru ya dari Brazil kalau saya tidak salah. Ini yang mengakibatkan si pemakainya seperti berkelakuan seperti zombie. Ya. Ya. Flaka ini kan, Flaka, baik. iya, narkotika yang bernama Flaka ini banyak bisa diakses akibatnya di YouTube. Padahal anak muda itu sudah tahu bagaimana akibatnya seperti zombie, mau makan kadang makan kawannya sendiri, mau pukul, mau menabrakkan ke benda keras, itu banyak. Tetapi anehnya, saya kurang tahu kenapa, menurut mereka sepertinya masuk akal, tapi bagi kita kan tidak masuk akal yang punya logika sehat. Iya. Tapi yang nggak punya logika sehat, dia suka pakai itu. Padahal sudah tahu akibatnya Flaka itu. Bagaimana menerjunkan dirinya sendiri dari lantai 10 kemudian sampai seperti halnya bunuh diri. Iya. Banyak seperti itu. Karena yang diserang oleh narkotika itu atau yang bandarnya itu adalah pemuda-pemuda berpotensi. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi, ada umur-umur produktif yang memang sengaja diserang agar kita tidak mempunyai lagi pemuda yang produktif. Sehingga nanti bersiap-siaplah kita nanti melihat orang menari di panggung kita. Bukan kita yang menari di panggung kita itu. Apakah jenis Flaka yang sendiri sudah masuk ke Indonesia Pak? Jenis Flaka kalau ke Indonesia kita belum pasti menentukan di mana, tapi di Aceh masih belum ada. Alhamdulillah. Di Aceh belum jangan ada. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan jangan. Yang ada pun silahkan dimusnahkan. Dimusnahkan. Ini harus keterlibatan seluruh masyarakat. Kita harus melindungi lah, jangan hanya kalau seandainya kita sendiri mungkin kita tidak mampu untuk mencegahnya sendirian. Oke. Tetapi kalau bersinergi dengan seluruh masyarakat, ayo kita menjaga keluarga kita masing-masing. Oke, betul. Setuju sekali ya pemirsa. Saya masih menunggu nih, ada penelpon mungkin yang nanti akan ingin bertanya seputar narkotika. Silahkan ya langsung ya. Saya ke Pak Ismardi. Pak, kita flashback ke 2 tahun kalau saya kurang tidak salah ya Pak ya. Ada kasus di mana suami ini menanam ganja menggunakan narkotika ataupun jenis ganja, saya kurang tahu juga, untuk menyembuhkan si istrinya. Kemudian dia ditangkap, diproses hukum, di penjara, dan istrinya meninggal. Ini sebenarnya walaupun tadi Pak Oki sudah menjelaskan ada golongan 1, 2, 3, ini masuk ke golongan 3 ya Pak ya, pengobatan. Golongan 1. Nah ini bagaimana? Ini kan sedangkan si istrinya khusus untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak ada efek halusinasi. Seperti apa menurut Anda Pak Ismardi? Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi beberapa tahun lalu memang ada kejadian seperti itu. Memang kejadian itu bukan di Aceh sih, tapi di luar Aceh. Betul. Jadi jenis narkotika golongan 1 seperti disampaikan oleh Mas Oki tadi, itu ganja itu masuk dalam narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 tidak bisa digunakan dalam pengobatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa digunakan untuk hanya ilmu pengetahuan. Baik. Jadi walaupun ganja itu istilahnya bisa menyembuhkan, yang seperti disampaikan oleh Mas Oki tadi, itu seperti orang katakanlah kalau seandainya kita di sini,
Itu dari efek daripada akar ganjanya itu adalah bisa menyembuhkan informasinya, tapi belum ditemukan suatu penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan istilahnya. Itu hanya asumsi daripada masyarakat seolah-olah bisa menyembuhkan. Apakah itu asam uratnya, darah manisnya segala macam, itu betul, seperti mungkin betul di masyarakat mungkin betul, tapi yang jadi masalah adalah narkotika ini yang diserang otaknya. Jadi untuk apa sembuh kakinya, tapi otaknya itu jadi keropos. Betul, betul. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu terkait dengan ada keluarga yang istrinya mengidap suatu penyakit, tapi oleh suaminya disembuhkan, diberikan dalam rebusan air ganja segala macam itu bentuknya bagaimana. Itu akhirnya terjadi bukan masalah itu adalah karena narkotika ini termasuk masih golongan 1. Ganja, khusus ganja. Makanya tidak bisa digunakan, belum bisa digunakan di dalam untuk pengobatan apapun. Apapun Iya. ya. Baik, baik. Sangat jelas sekali. Jadi tidak ada alasan lagi. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum Bapak dengan. Ini dengan Bapak Murhadi. Boleh mungkin suaranya diperbesar lagi Pak Mursalin di Meraksa. Dengan Bapak Murhadi Asalong di Meraksa. Baik, baik. Bapak silakan, ada pertanyaannya atau ada informasi Pak? Terima kasih. Terutama sekali saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah bekerja begitu kuat dan begitu gigih dalam memberantas narkotika di Aceh. Tapi saya heran, mengapa sabu-sabu itu sampai ke desa-desa bisa masuk? Kan itu jadi pertanyaan yang sangat besar kepada masyarakat. Sudah itu yang di karantina, di penjara itu bisa juga beredar sabu-sabu. Itu kan saya rasa masih kurang efektif dalam menjalankan tugas Bapak. Kiranya Pak memberi penyuluhan kepada masyarakat sampai di desa itu masuk sabu-sabu. Kan heran kita. Iya, iya. Apakah di pihak masyarakat bapak-bapak atau anggota Bapak itu tidak bekerja semaksimal mungkin? Kan gitu. Betul. Di penjara masuk sabu. Ya Masya Allah, nggak tahu saya bilang. Ya kan? Iya, iya. Tapi ini kalau dari segi syariah itu kan sayang, itu halal darahnya kalau sabu, halal darahnya. Baik, Kalau baik. masyarakat Aceh pada umumnya, khususnya Indonesia, itu kalau sudah kena sabu orang sudah singit-singit. Jadi ini Singit merupakan ya. juga jahiliyah lebih daripada Israel. Hancur agama kita. Supaya Baik. saya harapkan kepada bapak-bapak meningkatkan supaya itu tidak ada lagi narkoba, khususnya sabu itu. Karena itu sangat hancur agama kita. Betul, betul Pak. Kalau masyarakat misalnya sudah generasi muda sudah singit-singit sudah semua kali masuklah aliran-aliran yang di luar itu. Baik. Itu saya mohon kepada Bapak supaya di kampung ada polisi, ada kecil, Ya. ada tuhape. Itu harus memang tanggung jawab mereka. Seolah-olah mereka itu lepas tangan. Itu yang sangat heran saya. Iya, iya, iya. Itu Baik. tolong pada bapak-bapak yang di DNN ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya dapat memperdaya di kampung itu bagaimana ambil tanggung jawab daripada masyarakat kampung itu sendiri terhadap kampungnya itu, berikan penyuluhan mereka itu. Baik, baik, Jangan baik. ada satu langkah pun mereka bisa bergerak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mursalin, luar biasa sekali ini berapi-api sekali Pak Mursalin, mungkin udah gemes ya. Ya, gemes. Ini Pak, sesuai dengan tadi pertanyaan dari Pak Mursalin ini, tingkat ke sel saja nih sabu-sabu masih masuk. Apa ini mungkin ada kong kali kong dengan petugasnya? Tugas dari polisinya sendiri ngapain aja nih Pak? Nah. Itu dia. Baik, saya
terima kasih kepada Pak Musalim di Meraksa. Saya sampaikan kenapa sabu ini sampai beredar ke desa-desa. Yang pertama, bahwa letak geografis kita di Aceh ini ya sangat dekat sekali kepada negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Itu kalau bilang si Dilan bilang tinggal ngesot saja, ya. Kita nggak apa-apa kita cerita ini dulu, ya kan, bahwa yang marak untuk mengirimkan sabu ini ke Aceh ini melalui tempatnya jalur yang kita yang sangat dekat ini ke baik dari luar ini, dari Cina, dari Malaysia dan sebagainya, itu adalah Aceh. Dan dari pantai timur Aceh itu ada 29 pintu atau katakan apa namanya, jalur tikus yang masuk ke sini. Dan itu belum ada pelabuhan-pelabuhan yang punya alat-alat untuk mendeteksi dan lain sebagainya. Yang selama ini, inilah yang saya dapat dari sana. Terus kenapa mereka mau mengedarkan sabu ini? Harganya waktu mereka beli itu murah, dan dia jual untungnya banyak. Itu yang pertama. Dan sekarang para bandar-bandar sabu ini, ya kan, sudah mendidik kepada pemuda-pemuda yang tidak punya kerjaan menjadi pengedar, karena banyak mendapatkan upah. Diiming-iming ya, Pak. Diiming-iming. Saya baru menangkap, ya kan, ada inisial D sama si P itu. Nah, dia dulunya jual kedai kopi. Nah, dulu pernah dia di Malaysia, sekarang dia jadi pengedar sudah berkali-kali. Ya, alhamdulillah kita dapat, ya kan. 1 kilo itu upahnya sampai 25 juta. Nah, di mana kalau misalnya dia kemarin bawa 10-13 kilo, ya kan? Karena sudah diiming. Dan juga pengedar sabu ini dari kampung juga untuk membawa ke luar kota. Jadi sabu yang masuk ke Aceh ini masuk ke Aceh, baru keluar lagi ke tempat lain, yang mana harga di tempat lain itu lebih tinggi lagi, ya kan? Nah, ini mungkin pendek ceritanya saya sampaikan bahwa masyarakat sendiri yang mau merusak masyarakatnya, ya. Saya menangkap sabu yang ada, pelaku bandar-bandar sabu yang ada di sini itu tidak ada orang lain, tidak ada, mohon maaf, tidak ada dari apa istilahnya, orang luar ataupun orang yang entah Chinese dan lain-lain. Sudah bandarnya sudah orang Aceh sendiri, ya kan? Yang kena orang Aceh sendiri. Ya, dulu ada bandar-bandar yang mau nyumbang kambing, mau nyumbang lembu dan lain sebagainya. Di masyarakat setempat sendiri masih menganggap dia itu lebih daripada masyarakat yang lain. Maka saya membawa pada masyarakat, ya kita juga udah gemes gitu kan. Mari sama-sama masyarakat, ada bandar, ada pengedar, kami kan nggak bisa langsung. Di Aceh ini kalau nggak salah 6.000 desa. Saya anggota saya cuma 300, tapi kalau masyarakat sama-sama mau berani menangkap bandar sabu, serahkan kepada polisi, serahkan kepada BNN yang terdekat, kita proses. Saya sudah proses 26 kasus yang saya minta kepada kejaksaan dihukum mati. Dihukum mati tuntutannya, tapi belum bisa kita tokok palu, dia banding lagi. Yang sudah dituntut mati saja nggak mati-mati. Nah, kalau di dalam lapas itu bukan domain saya atau bukan ranah saya. Ya, di dalam lapas sendiri masih ada, ya memang betul. Ya, kemarin yang saya tangkap dan kami tangkap dengan bersama-sama ada 72, 25, 24 kilo dan terakhir 13 kilo itu pesanan dari lapas, ya kan? Nah, bisa masuk? Nah, saya nggak tahu itu ceritanya di tempat, tapi kita proses dan saya sudah minta kepada Kementerian Kehakiman melalui BNN supaya dihukum pengedar-pengedaran seberat-beratnya. Kalau tidak akan lahir lagi bandar-bandar sabu yang ada di Aceh ini. Dan hukumannya betul-betul ditegakkan. Kalau saya ada bandarnya ketemu sama saya tembak mati. Ya, nggak apa-apa, kenapa? 1 kilo sabu itu bisa merusak 4.000 generasi muda. Bayangin Pak Sayuti ini ada 6.300 lagi yang kata Bapak itu sengit-sengit katanya, kan? Masih banyak. Bisa lihat, bisa lihat ke pantai-pantai rehab yang ada di sini 5. Menangis orang melihat. Itu anak-anak umur muda semua. Iya, betul. Ya kan? Kita yang marah bukan sama pemakaian,
yang menyuruh make, yang menyuruh beli ini, yang dia tenang-tenang saja hidupnya poya-poya. Yang saya tangkap ini masih muda-muda, kaya-kaya semua. Kenapa? Dari dia hasil jual ini bukan emosi, ini kan karena kita cintanya sama Aceh. Betul, ini. silakan, Pak. Nah, salah pun mungkin orang LSM melihat kenapa Bapak tembak mati? Ya, karena Karena melanggar kita HAM. cinta sama Aceh Ya. ini. Kenapa dijadikan pintu masuknya orang-orang itu mau jadi kaya, mau jadi bandar, jangan dari Aceh ini. Aceh ini sudah punya syariat Islam, sudah punya sejarah yang bagus, sudah punya budaya yang bagus. Dirusak sama orang yang mencari uang melalui sabu ini. Rusak, banyak yang rusak. Punya generasi kita rusak. Malah yang hancurnya, dia mau masuk kepada pesantren, mau masuk pengajian, masuk kepada sekolah. Iya, iya. Ya kan orang kalau sudah kena sabu, kalau misalnya ada dia bisa banyak uang, bisa dia obat anaknya ke Malaysia kemana. Yang susah-susah kemana? Kita nggak punya Menteri HAM, ya kan? Tapi kita semaksimal mungkin, ya kita sudah 1.300 ini menyembuhkannya. Tapi yang kita pala atau apa katanya, kita kesel dongkol sama bandar ini. Masyarakat juga bantu kita, berani nangkap, serahkan sama kita. Jangan dibunuh, jangan jangan disiksa, serahkan sama kita. Kita proses, kita minta hukuman yang seberat-beratnya. Iya. Soal nanti di tempat lain nggak masalah, ya. Dan juga kita minta jangan bandar-bandar sabu yang udah ketangkep di tempat-tempat lain tuh ditahan di sini. Baik. Kenapa? Bisa dikunjungi keluarganya, enak dia cuma pindah tempat tidur. Kenapa? Yang rusak masyarakat Aceh. Ya. Iya, betul-betul. Mungkin ada call center, Kak? Pak, nomor call center. Ada, call center ada. Ada ya, Pak, ya? Yang nggak ada sekarang kita bangkit kesadaran masing-masing. Mari kita serang ini yang pengedar sabu. Saya kasihkan. Kenapa? Dalam KUHAP ada ketangkap tangan. Boleh ditangkap tangan sama masyarakat, tapi serahkan kepada aparat. Aparat Ya? agar ditindak sebagai Iya, berwajib. kita Baik. proses. Nah, jadi itu ke Pak Mursalin. Mursalin. Nah, nanti kalau misalnya di sana di Ulele, nah, undang saya, ya, karena undang saya supaya semua tuhapet, semua kecil kita sudah ada menciptakan desa bersinar, ya kan? Baik, baik. Sudah 8 ini bukan berapi-api karena kita berapi-api untuk menuntaskannya ini. Kenapa? Kita sayang. Betul Ya, sekali. kenapa? Kita punya pengetahuan walaupun sedikit Aceh ini dengan agamanya, dengan budayanya, dengan sejarahnya. Kenapa dirusak sama orang-orang ini? Iya, nggak ikhlas ya, Pak ya? Wah, nggak ikhlas. Aceh dia. soalnya. Nah, kita nggak ikhlas, ya. Nah, Baik, terima gitu. kasih banyak Pak Terima kasih. Faisal. Ya, dan itu dia jawaban dari Saya Bapak boleh minum Faisal. ya? Silakan, Pak, untuk Bapak Mursalin. Serius sekali, Mbak. Ya. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali di segmen terakhir. Jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik Anda.